Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 3 subtema 3 buku tema 8 kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan dari halaman 109 ini tabel sampai dengan halaman 112 kerjasama dengan orang tua, ayo renungkan. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman 109 terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. 5 informasi penting dari bacaan. 1. Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. 2. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. 3. Labuan Bajo pintu gerbang bagi para wisatawan di Provinsi NTT. 4. Wisata unggulan NTT antara lain Pulau Komodo dan Rinca. 5. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur telah dibangun. Itulah 5 informasi penting dari bacaan. Silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 110. Tuliskan informasi penting di kolom yang disediakan dan tambahkan gambar visual yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Oke, yang pertama di sini yaitu Taman Nasional Komodo. Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Itu gambarnya. Kemudian banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Itu gambarnya. Wisata unggulan NTT antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Itu gambarnya. Dan fasilitas dan akomodasi infrastruktur telah dibangun. Itu gambarnya. Silakan kalian salin berikut dengan gambarnya juga. Kemudian kita masuk lagi ke halaman ke ayo mengamati di sini. Tulislah hasil analisismu dan presentasikan di depan kelas. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Jawabannya, perkembangan pariwisata dunia sangat berpengaruh terhadap aktivitas pariwisata di Labuan Bajo. Jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat setiap tahun menandakan bagaimana pariwisata berkembang di Labuan Bajo. Kawasan Labuan Bajo sebagai pariwisata prioritas bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar Labuan Bajo, serta meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata, sehingga dapat membuka peluang-peluang usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Semakin banyak turis yang datang ke Labuan Bajo dan belanja banyak di sini, pendapatan asli daerah akan meningkat. Hotel-hotel yang ada di sekitar kawasan wisata ini tentunya membutuhkan bahan-bahan makanan. Para petani yang nantinya akan diuntungkan karena bisa memasok langsung hasil panennya kepada hotel. Seluruh produk-produk lokal atau ekonomi kreatif di Pulau Flores tentunya akan semakin laris dengan datangnya para turis. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Lanjut lagi ke halaman berikutnya di ayo mengamati halaman 111. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini, deskripsi gambar tersebut, analisis apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Dalam gambar tersebut, apakah hak masyarakat sudah terpenuhi? Oke, di sini nomor 1, deskripsi gambarnya yaitu penumpukan sampah sepanjang aliran sungai. Sungai menjadi kotor, menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, yaitu dengan cara wajib menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar kedua, deskripsi gambarnya adalah pencemaran atau polusi udara di sepanjang jalan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, yaitu menggunakan kendaraan ramah lingkungan dan menggunakan transportasi umum. Itu jawabannya untuk gambar yang kedua. Lanjut ke halaman 112 ke gambar ketiga. Deskripsi gambarnya yaitu poster ajakan untuk menghijaukan kembali lingkungan sekitar.
Hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah hak pada kelangsungan hidup, hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, yaitu memelihara kelestarian, fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kemudian gambar keempat, deskripsi gambarnya yaitu baliho ajakan menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi, yaitu hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, yaitu memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Itu jawabannya dari gambar 1 sampai dengan gambar keempat. Silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, ke ayo renungkan di sini. Menurutmu, apakah setiap hak yang kita miliki sebagai warga negara akan secara otomatis kita dapatkan? Jawabannya, hak warga negeri akan dimiliki oleh seseorang apalagi ia memang sudah menjadi warga negara tersebut. Dan hak ini dilindungi oleh undang-undang, namun pada kenyataannya tak semua hak warga negara bisa terpenuhi. Ada banyak sekali contoh yang bisa kita lihat dalam masyarakat. Salah satu contohnya ialah hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena kenyataannya masih banyak anak jalanan yang tidak bersekolah dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Apa yang akan terjadi apabila masyarakat hanya menuntut haknya tanpa memperhatikan pelaksanaan kewajibannya? Jawabannya adalah kerusuhan di mana-mana. Negara akan menjadi tidak komunis dan masyarakat tidak ada sosialisasi. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu carilah contoh sebuah keadaan lingkungan sekitarmu yang mencerminkan bagaimana masyarakat bekerja sama untuk memastikan bahwa hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat bisa terpenuhi. Oke, contoh jawabannya adalah, contohnya ialah kegiatan gotong royong yang dilakukan bersama tanpa melihat perbedaan ekonomi dan lainnya, serta kegiatan bantuan atas warga yang kurang mampu yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Itu adalah contoh kegiatannya untuk menjawab kerjasama dengan orang tua. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.